Air laut itu bersih dan bangkainya halal. Air yang masih murni, dan tidak tercampur dengan sesuatu yang lain dinamakan air mutlak. Air yang najis dan tidak dapat mensucikan dinamakan air mutanajis. Air yang suci dan mensucikan yang bercampur dengan benda lain yang suci seperti kopi hukumnya menjadi air yang suci namun tidak mensucikan. Air mustamal yang volumenya mencapai 2 kulah boleh digunakan untuk menghilangkan najis. Ukuran 2 kulah adalah 10 sampai dengan 15 tin yang disetarakan dengan 270 liter. Kita sering menjumpai di daerah-daerah pedesaan adanya air suci dan mensucikan dalam satu kendi yang ditaruh di halaman masuk rumah agar orang yang perjalanan kehausan dapat langsung meminumnya. Tiba-tiba ada anak yang menggunakannya untuk bersuci dari buang air kecilnya. Hukum penggunaan air oleh anak tersebut adalah mubah. Ada seorang yang hendak membersihkan najis yang menempel di tubuhnya. Kemudian ia melihat seekor anjing yang kehausan, sementara waktu sholat sudah makin hampir habis. Akhirnya orang tersebut memutuskan untuk menggunakan air daripada memberikan minum kepada anjing. Hukum keputusan yang diambil oleh orang tersebut adalah haram. Ada air 1 ember kecil yang cukup untuk berwudu, dan ketika hendak dipakai kejatuhan kotoran cicak, namun sifat air baik warna, rasa, dan baunya tidak mengalami perubahan. Air tersebut termasuk kategori air mutanajis. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Air yang terjemur atau terkena panas matahari dalam botol. 2. Air sungai yang belum berubah warna, bau dan rasa. 3. Air yang dikeluarkan dari pepohonan. 4. Air kelapa. Dari pernyataan di atas benda cair yang bisa dipergunakan untuk bersuci adalah air sungai yang belum berubah warna, bau dan rasa. Pernyataan yang paling tepat dalam menjelaskan perbedaan antara bersuci, taharah, dan membersihkan diri, nazafah, dalam ajaran Islam adalah bersuci merupakan bagian dari ibadah yang memiliki syarat dan rukun tertentu. Sedangkan membersihkan diri adalah tindakan umum menjaga kebersihan. Persamaan utama antara Quran Surat Al-Anfal ayat 11 dan Quran Surat Al-Furqan ayat 48 adalah kedua ayat sama-sama menjelaskan tentang turunnya hujan untuk mensucikan sebagai manifestasi kekuasaan dan rahmat Allah. Bila batu bata dan paving digunakan sebagai pengganti debu, alat tayamum, untuk bersuci, maka hukumnya tidak boleh, karena keduanya merupakan hasil olahan manusia yang telah melewati proses pembakaran. Penggunaan air secara tepat untuk bersuci dapat berkontribusi pada kelangsungan hidup manusia karena praktik ini mengajarkan konservasi air dan mencegah pemborosan, yang penting untuk menjaga ketersediaan sumber daya air bagi seluruh makhluk hidup. Penghematan air saat bersuci, wudu, dapat berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena praktik ini mengurangi tekanan pada sumber daya air tawar, sehingga air tetap tersedia bagi habitat alami dan seluruh makhluk hidup.